warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya untuk belajar hari ini. Kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika, masih di modul 2, pembelajaran keempat. Kali ini akan kita pelajari tentang debit. Debit ya, debit atau debit. Tujuan pembelajarannya kali ini ada 2. Setelah belajar hari ini, maka kalian harus memahami rasio atau perbandingan dua besaran terkait debit. Kemudian yang kedua, bisa menyelesaikan masalah penalaran proporsional yang berkaitan dengan debit dengan cermat. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Bagaimana memahami rasio dua besaran terkait debit? Kita mulai dari pengertiannya. Kalian harus tahu apa yang dimaksud debit. Debit itu volume atau isi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam soal-soal, debit ini selalu digunakan dalam menghitung debit air atau volume air yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Misalkan keran air di kamar mandi. Keran kan dikocorkan nih dalam kamar mandi. Kita mau menghitung dalam waktu 1 menit berapa volume air yang dikeluarkannya. Nah, itu berarti contoh masalah seperti itu berarti kamu sudah menghitung debit, ingin menghitung dalam 1 menit berapa volume air yang dikeluarkan oleh keran tersebut. Nah, itu pengertian debit itu ya. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi debit itu adalah volume atau isi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Berarti satuan debit itu volume per waktu. Volume berarti pakai satuan volume, bisa liter, bisa meter kubik, sentimeter kubik, atau desimeter kubik. Sedangkan waktu menggunakan satuan waktu, bisa jam, menit, ataupun detik. Ya. Jadi, secara singkatnya, jika kita buat rumusnya, ya, debit itu adalah, kita misalkan, kita lambangkan dulu, D sama dengan debit, V sama dengan volume, dan T sama dengan waktu, maka D itu sama dengan V dibagi T. Jadi debit itu sama dengan volume dibagi waktu atau volume per waktu. Oke. Kalau D sama dengan V dibagi T, ini bisa kita turunkan jadi 3. Ya, Ibu ulangi. D sama dengan V dibagi T. Maka V-nya berarti sama dengan D dikali T. Betul kan ya hubungannya? Dan yang terakhir berarti T sama dengan V dibagi D. Oke, jadi sekali lagi untuk menghitung debit itu berarti kamu membagi volume dibagi waktu. Kalau volume berarti debit dikali waktu. Kalau waktu berarti volume dibagi debit. Oke, ya, paham? Selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa debit itu sama dengan volume dibagi waktu. Jelasnya, untuk lebih jelasnya Ibu jelaskan seperti ini ya. Misalkan ada debit air yang dikeluarkan melalui keran adalah 15 liter per menit. Artinya ya, ketika diketahui debit air yang dikeluarkan melalui keran adalah 15 liter per menit. Itu artinya jika keran tersebut dinyalakan selama 1 menit, dikocorkan nih 1 menit, maka volume air yang dikeluarkannya adalah 15 liter. Kalau 1 menit, karena debitnya 15 liter per menit. Jadi dalam 1 menit mengeluarkan 15 liter. Kalau 2 menit, ya berarti 2 kali 15, 30 liter. Kalau 3 menit, berarti tinggal kalikan. 3 kali 15, dan seterusnya. Berarti ini termasuk proporsi ya, perbandingan senilai. 1, 15. Kalau 2, berarti 30. Kalau 3, berarti 45, dan seterusnya. Ya, berarti termasuk proporsi atau perbandingan senilai. Oke, sekarang kita lihat
contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan debit. Contoh-contoh masalah yang berkaitan dengan debit. Yang pertama, nomor 1. Diketahui debit air adalah 10 liter per menit. Tahu ya maksudnya ya, 10 liter per menit itu artinya dalam waktu 1 menit, maka air yang dikeluarkannya 10 liter. Gitu. Ketika ditampung dalam ember selama 1 menit, maka air yang tertampungnya ada 10 liter kalau 1 menit. Kalau 2 menit berarti 20, begitu aja seterusnya ya. Kalau 3 menit berarti 30 liter gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan volume air yang dikeluarkan jika keran itu menyala 1 jam. Itu pertanyaan yang pertama. Yang keduanya, berapa lama keran itu harus dinyalakan untuk mengisi bak mandi yang volumenya 2 meter kubik. 2 meter kubik. Oke, kita lihat ya. Jawabannya seperti apa? Lihat di slide berikutnya. Oke, kita lihat ya. Jawab. Tadi yang ditanyakan, tadi yang diketahui debitnya itu 10 liter per menit. Dengan debit 10 liter per menit, jika keran dinyalakan selama 1 jam, kamu harus ingat, 1 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, 60 menit. Berarti yang 1 jamnya ini harus dirubah dulu ke dalam satuan menit. Jadi 60 menit. Kenapa harus dirubah ke dalam 60 menit? Kenapa harus dirubah dalam satuan menit? Karena satuan debitnya juga liter per menit. Oke? Kalau satuan debitnya liter per menit, maka satuan waktunya harus menit. Satuan volumenya harus liter. Jadi sama ya, setara satuannya. Oke. Sekarang kembali lagi ke soal yang tadi. Yang ditanyakan berapa volume air jika keran tersebut dinyalakan selama 1 jam. Kita lihat rumusnya tadi. Volume itu V. Volume itu debit kali waktu. Tuh, lihat ya, lihat garis yang pertama. Volume itu debit dikali waktu. Jadi debitnya berapa? Di soal diketahui 10 liter per menit. Kita tulis 10 liter per menit kali waktu. Waktunya tadi 1 jam. Tapi yang 1 jam ini dulu, yang 1 jam ini kita rubah jadi 60 menit. Kenapa harus dirubah jadi 60 menit? Karena satuan debitnya juga liter per menit, bukan per jam. Ya, oke. Jadi satuannya harus sama. Nah, sudah tinggal dikalikan saja. 10 kali 60. Berapa? 600 liter. Jadi satuannya liter. Karena menit ini dengan menit ini dibagi, dicoret jadi habis. Sehingga satuannya tinggal liter. Jadi volumenya adalah 600 liter jika kerannya dinyalakan selama 1 jam. Ini volumenya 600 liter. Oke, pertanyaan yang kedua yang ditanyakan, berapa waktu untuk menyalakan keran? Ya kan? Berapa lama keran itu harus dinyalakan? Berarti waktu yang ditanyakan. Untuk mengisi air sebanyak 2 meter kubik. Nah, kita pakailah rumus waktu. Jika waktu yang ditanyakan berarti sama dengan T, waktu itu T itu sama dengan V dibagi D. V dibagi D. Lihat rumus yang di awal yang sudah Ibu jelaskan di slide pertama. T itu sama dengan V dibagi D. Kita masukkan yang diketahui. Sama dengan V-nya itu berapa? Volumenya yang diketahui 2 meter kubik. Kamu tulis aja 2 meter kubik dibagi debitnya tadi 10 liter per menit. Nah, sekarang kita lihat ini volumenya meter kubik, ini volumenya liter. Nah, belum sama nih. Harus disamakan dulu. Jadi yang meter kubik ini harus dibuat jadi liter. 1 meter kubik itu berapa liter ya? Kamu harus tahu nih. Ibu kasih catatan di sini nih. Nih, catatan di bawahnya. Lihat, catatan di bawah. 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik.
Oke, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Dan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Oke, kita rubah berarti. Kalau 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik, berarti 2 meter kubik sama dengan 2000 desimeter kubik. Jadi yang 2 meter kubiknya, kubik pangkat 3 ya. Kubik itu pangkat 3 nih, yang pangkat 3 ini dibaca kubik. 2 meter kubiknya dirubah ke dalam desimeter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Ya kalau 2 meter kubik berarti 2000 desimeter kubik. Nah ini 2000 desimeter kubik dibagi 10 liter per menit. Nah, 2000 desimeter kubik itu berarti sama dengan 2000 liter. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 2000 desimeter kubik berarti sama dengan 2000 liter. Berarti didapat 2000 liter dibagi 10 liter per menit. Nah, dibagilah. 2000 dibagi 10. 2000 dibagi 10, 200 ya? Oke, satuannya apa waktu? Menit. Dari sini juga kelihatan di sini. Ini liter, dicoret tinggal menit tuh satuannya ya. Jadi 200 menit. Jadi waktu yang diperlukannya atau keran tersebut, bukan waktu yang diperlukan ya. Keran tersebut berarti harus dinyalakan selama 200 menit. Oke ya. Ya. Soal nomor 2 sekarang ya. Perhatikan soal nomor 2. Dalam waktu 1 jam, keran air di kamar mandi mengeluarkan air sebesar 7,2 meter kubik. Jadi pangkat 3 itu dibaca kubik ya. Ibu ulangi sekali lagi. Dalam waktu 1 jam, keran air di kamar mandi mengeluarkan air sebesar 7,2 meter kubik. Berapa liter per detik debit air keran tersebut? Berapa liter per detik debit air keran tersebut? Oh, ini kelebihan nih debit di sini ya. Oke, seharusnya begini. Berapa liter per detik debit air keran tersebut? Oke, jawabnya kita lihat ya. Ini sudah jelas. Tadi debit itu di awal itu volume yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu. Di soal diketahui dalam waktu 1 jam sama dengan 7,2 meter kubik yang dikeluarkan. Berarti debitnya sama dengan 7,2 meter kubik per jam. Ya, 7,2 meter kubik per jam. Nah, kamu buat sama dengan 7,2 meter kubik per jam itu sama dengan 7,2 meter kubik per. Nah, jamnya ini kita buat detik. 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Kenapa harus dirubah ke detik? Karena pertanyaannya berapa liter per detik. Berarti harus dirubah ke detik. Nah, oke, udah dibuat ke detik ya. Nah, yang 7,2 meter kubik ini dirubah ke desimeter kubik. Kenapa harus dirubah ke desimeter kubik? Karena 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kita rubah ke desimeter kubik. Berarti dikali 1000 ya. 7,2 meter kubik itu sama dengan 7.200 desimeter kubik. Per 3.600 detik. Oke. 7.200 desimeter kubik sama dengan 7.200 liter. Per 3.600 detik. Oke. Ya sudah. Kita tinggal bagi saja. 7.200 dibagi 3.600 berapa? Iya, 2 ya. Oke, berarti debitnya adalah 2 liter per detik. Jadi debit air pada keran tersebut adalah 2 liter per detik. Oke, paham ya? Lanjut. Oke, dan ini soal yang terakhir. Soal nomor 3. Sebuah penampung air berisi 600 liter. Ya, jadi ada bak penampung air. Isinya 600 liter. Air tersebut dialirkan melalui keran. Ya, dialirkan melalui keran dalam waktu 90 detik. Ternyata sisa air dalam penampung sebanyak 420 liter. Tentukan debit air yang keluar dari keran tersebut. Oke, jadi ngerti ya ini maksud soalnya.
ada bak penampung air isinya 600 liter. Nah, yang isinya 600 liter ini dikeluarkan pakai keran. Dikeluarkan nih, dikocorkan pakai keran selama 90 detik. Pareuman deui ya. Matiin lagi aja setelah 90 detik tuh. Nah, ternyata setelah dialirkan selama 90 detik, ada sisa air. Di dalam bak penampung itu airnya tersisa 420 liter. Pertanyaannya, tentukan debit air yang keluar dari keran tersebut. Jawabnya, berarti, oke kita lihat ya. Kita tentukan dulu volume air yang keluar selama 90 detik tadi. Volume air yang dikeluarkan di keran selama 90 detik tadi berapa? Kan katanya asalnya 600 liter nih. Setelah dikeluarkan selama 90 detik, tersisa 420. Berarti volume air yang dikeluarkan selama 90 detik tinggal dikurangkan. 600 dikurangi 420 sama dengan 180 liter. Oh, volume air yang dikeluarkan selama 90 detik adalah 180 liter. Baru kita cari debit. Jadi debit airnya, pakailah rumus debit. Debit itu tadi apa? Volume dibagi waktu. Tadi volumenya diketahui, sudah dicari berapa? 180. Waktunya tadi berapa? 90. Ya sudah, tinggal dibagi saja. 180 dibagi 90 berapa? 2. Oke, berarti debitnya adalah 2 liter per detik. Paham ya? Oke. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau masih belum paham, kamu bisa ulang lagi videonya. Kalau masih belum paham juga, kamu bisa tanya ke ibu. Dicatat semua tampilan materi yang ada di sini di buku catatan kamu untuk bahan ulangan minggu depan. Oke, minggu depan kita ulangan. Dicatat semua yang ada di tampilan ini oleh kamu. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Maaf kalau ada kesalahan, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.